Halo guys, welcome back to the Kamper Podcast. Hari ini kita punya tamu yang spesial lagi nih yang udah menemani kita dalam beberapa episode kemarin yang pastinya seru banget bahasannya. Kita mau perkenalan lagi, ada Kobob. Say hi Kobob. Hai, halo. Senang ya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Kobob. Hari ini sebenarnya topiknya masih lumayan nyambung nih kok dari topik yang sama Cije nih tentang kemiskinan kemarin. Kan kalau ngomong kemiskinan tuh masalahnya duit ya, UUD. Ujung-ujungnya duit gitu kan. Yeah, right. Karena gue gak punya duit gitu. Nah ini aku mau bahas yang lebih general aja buat antara anak muda, orang dewasa, orang tua sekalipun. Kan pasti semuanya punya uang ya kok. Walaupun nominalnya ada yang sedikit ada yang banyak. Nah pernah denger ini gak sih kok statement kalau buat apa punya banyak duit tapi gak bisa ngaturnya. Nah kalau menurut Koko setuju gak sama hal itu? Ya, thank you first of all udah ngundang lagi. Nah kalau bicara mengatur uang, iya berapapun yang dikasih ya pasti habis tanpa kejelasan kalau nggak diatur dengan baik. Jadi menurut gue sih mengatur keuangan itu sih menyadari berapa yang bisa masuk. Nah setelah masuk keuangan yang udah masuk, susun prioritas, baru nanti baru bisa dibelanjakan atau disimpan sih. Jadi menurut gue kan manajemen ya, pengaturan, proses mengatur itu kan semua bicara tentang memahami kita ada di mana, berapa uang yang akan masuk, berapa yang akan kita pakai di pos-pos yang udah kita susun. Kayak gitu sih Vinka. Kalau dari yang Kobob sampein berarti udah berjalan berapa lama kok? Dari bikin prioritas sampai, kan dulu Kobob ini ya, maksudnya pernah kuliah sambil kerja juga nih. Kalau dari background yang aku tahu ya, aku udah kenal sama Kobob lumayan lama. Waktu di masa itu ya kok, aku bisa bilang itu masa yang agak krusial karena pengeluarannya dapat penghasilan tapi keluar juga gitu kan di saat itu gitu. Nah di momen kayak gitu tuh gimana sih kok? Apakah sulit banget gitu? Iya, gini Vin. Gue mulai kerja itu ya bantu-bantu om gue dari SMA. Anggap aja lah gue jadi kurir, terus bukan kurir sabun ya. Kalau itu mah beda level ya guys. Kurir kayak apa, spare part gitu ya. Kurir spare part, jadi gue anterin ke toko, terus nanti gue per hari dibayar sekitar 20-30 ribu tergantung jaraknya jauh apa deket. Nah dengan penghasilan mungkin seminggu 70-80 ribu di saat gue SMA, prioritas gue jajan Vin. Jajan, terus mungkin di waktu itu handphone belum populer, cuma populernya mungkin kalaupun ada handphone satu keluarga mungkin punya 1 atau 2 handphone doang dan mungkin dipakai kayak buat SMS. Nah jadi masa-masa SMA itu ya mungkin ngasilin duit berapapun karena prioritasnya belum ada mikirin keluarga, belum banyak mikirin nabung, ya abisnya tuh sama yang sepele-sepele gitu Vin. Jajan, jalan-jalan kayak, atau ya beli kebutuhan pribadi doang gitu, bukan kebutuhan keluarga. Itu sih. Terus berkembang waktu gue kuliah sambil kerja, gue punya penghasilan karena udah kerja 9 to 5 ya, kerjaan yang jam 9 sampai jam setengah 6 sore. Gue punya penghasilan dan gue gak kuliah ya Vin. Gue lulus SMA, gue gak kuliah 2 tahun karena gak ada duitnya dari orang tua gue. Terus gue udah kerja, punya penghasilan, tapi penghasilan itu juga bukan sesuatu yang bisa gue tabung Vin, karena prioritasnya adalah karena background ekonomi keluarga gue juga bukan yang cukup banget. Jadi uang yang gue hasilkan di masa kuliah di masa gue lulus SMA mulai bekerja tapi belum kuliah itu gue pakainya buat bantu kehidupan rumah. Gue mulai tanggung jawab beliin deterjen, gue mulai tanggung jawab beliin ya pokoknya kebutuhan rumah lah. Dan buat gue ngongkos ke kantor, pulang pergi kantor, dan juga buat jajan makan di kantor. Dan itu habis juga, nggak punya tabungan karena kan gue lulusan SMA dan anak SMA tuh pay grade-nya ya di saat itu kerja kantoran. Sebenarnya kan anak SMA juga lu dianggap magang kali Vin, bukan benar-benar dibayar dengan UMR, UMP apapun itu namanya gitu. Nah, begitu gue masuk ke kuliah, gaji gue udah lebih baik, terus gue ada berkat bisa kuliah. Wah itu sebenarnya juga bukannya cukup sih Vin, karena bayar cicilan
bayar cicilan kuliah, terus kayak buat ongkos dari rumah ke kantor ke kampus ke rumah, itu juga habis juga sebenarnya buat makan gue dan lain-lain, dan itu juga masih dibantu sama orang tua gitu. Orang tua gue perlu bantu gue, masih nambahin, mungkin kayak udah mendekati akhir bulan nih Vin, kayak udah cekak nih gitu. Ya orang tua mesti suntik dana lah buat gue bantu ngisi bensin lah, buat gue makan lah, buat operasional sehari-hari gitu. Nah tapi ini sih Vin, waktu gue udah selesai kuliah, gue mulai bertekad nyari kerjaan yang lain yang karena gue udah megang ada gelar S1 segala macem, tuh bisa mendukung gue ada potensi dapat kerjaan lebih baik, dan puji Tuhan dapat kerjaan lebih baik. Nah gue sih ngerasa di situ gue baru bener-bener manage ya. Gue baru bener-bener manage karena mulai ada yang di save dengan rutin gitu. Nah sebenarnya apa yang gue mulai simpan mulai rutin, nah itu nanti baru di prioritas tuh Vin, baru kita bahas prioritas. Tapi gue di zaman dulu Vin, gue bilang karena zaman gue mulai kerja dan lulus kuliah itu belum ada BPJS kesehatan, yang gue prioritaskan adalah asuransi. Kenapa? Karena sakit itu juga salah satu titik yang butuh biaya cukup banyak. Entah apapun itu sakitnya, kecelakaan mungkin. Jadi gue mulai prioritasin hal-hal yang kayak gitu tuh, Vin. Kelihatan banget ya bapak-bapak live-nya ya. Gue mulai prioritasin yang asuransi, terus gue mulai prioritasin nabung, dan salah satu nabungnya tuh juga nabung untuk menikah gitu. Nah itu prioritasnya mulai jelas tuh Vin, kayak gitu sih. Jadi kalau kita belum jelas prioritas kehidupan kita apa, minimal mesti mulai sadar untuk menabung sih Vin. Itu cara manajemen keuangan sih menurut gue. Oke. Tergambar dengan jelas banget ya guys, dari awal Kobob cerita nih lulus SMA, apa sih yang jadi prioritasnya sampai sekarang tuh jadi ganti-ganti terus ya kalau prioritasnya. Setiap masa itu, setiap fase itu selalu ada cobaannya Vin ya. Nah mungkin gue pengen ajak Vinka berpikir begini. Setiap orang dan setiap perusahaan di dalamnya kan ada orang-orang, dan setiap orang itu selalu targetnya atau cita-citanya adalah berinovasi Vin. Jadi kalau tahun ini kamu jualan omset kamu 1 juta, gak mungkin cita-cita kamu tahun depan kamu jualan pengen 1 juta. Pasti kamu pengen jualan 1.500.000 atau bisa 2 juta gitu. Betul. Jadi semua orang dan setiap perusahaan itu pasti berinovasi. Itulah alasan juga kok kayaknya godaan banyak bener Vin. Barang-barang baru selalu muncul, handphone baru muncul, banyak lah motor baru muncul. Jadi godaan itu selalu banyak. Jadi kalau kita gak jelas soal prioritas kita tuh jadi banyak godaannya Vin. Jadi gampang masuk dalam godaan-godaan, beli barang-barang yang sebenarnya nggak perlu banget, nggak urgent ya, sebenarnya masih bisa ditunda, kayak gitu sih Vin. Itu jadi kenapa tadi aku start dengan susun prioritas Vin. Oke. Benar-benar setuju banget ya. Kayak prioritas itu tuh yang menentukan arahnya. Uangnya mau dibawa kabur kemana, maksudnya mau di-spend kemana gitu. Betul. Pernah gak sih kok waktu di masa-masa, kan tadi Kobob cerita perlu disuntik dana sama ortu, terus akhirnya sampai udah lebih ini ya, maksudnya udah lebih stabil gitu. Pernah gak kok nyobain istilah frugal living, dimana kita oke, gue harus nabung, gue bener-bener makan 2 kali sehari atau gimana, itu pernah gak kok dijalani? Kayaknya hampir setiap hari gue berpikirnya seperti itu sih. Jadi contoh, sampai hari ini gue kalau pergi kerja, gue makan siang gue mostly kebanyakan bekal. Kenapa? Karena bekal itu kan misalkan dengan modal 100.000 kita bisa masak untuk makan 5 orang atau 4 orang. Jadi gue selalu bekal, Vin. Ya kadang-kadang mungkin kalau sesekali lah teman lagi ngajak makan di luar, ya dalam 1 minggu mungkin gue batasin 1 kali atau maksimal 2 kali gitu. Karena kayak sekali makan di luar minimal kan kita habis 100.000 lah, lebih 50.000 kayaknya udah paling sedikit kan. Itu pun makan fast food misalkan gitu. Jadi gue sendiri tuh mencegah itu sih Vin. Jadi kayak gue menahan diri lah. Bukannya gue gak jajan sama sekali. Dalam 1 bulan tuh mungkin ada 2-3 kali gue jajan. Cuma kalau dalam kehidupan kuliah ataupun Vinka mulai kerja, itu yang bisa salah satu yang bisa lu mulai batasi diri lu, menahan diri itu salah satunya bekal, atau ya makan jangan yang harganya hedon gitu, mulai ditahan lah makannya gitu sih. Itu prinsip hidup gue sih. Dan
pada akhirnya juga gue susun prioritas satu sih, Vin. Karena gue menikah tuh prioritas gue satu adalah berumah tangga mandiri. Nah ini kan hal yang sebenarnya kita harus sepakati sama pasangan kita, Vin. Kalau kitanya pengen mandiri, pasangan kita nggak pengen mandiri, kan berarti dalam rumah tangga kita visinya nanti nggak sama. Betul. Prioritasnya jadi beda. Nah tapi karena gue dan istri gue visinya sama, prioritasnya sama, jadi kita tuh ya gaya hidup kita hemat untuk jelas gitu tujuannya. Oh ya karena kita harus cicil rumah nih gitu, harus cicil rumah. Ayo jangan sembarang jajan ya. Terus kita udah mulai mau punya anak waktu itu, nah kita juga kayaknya butuh mobil. Ya udah kita beli mobil. Ya tapi kita beli mobil, kita cicil mobil juga. Ayo kencangkan ikat pinggang, kita cicil makin banyak kayak gitu sih, Vin. Jadi visi dan prioritas itu nentuin banget sih bagaimana cara kita mengatur keuangan kita. Oke. Thank you ya Ko Bob. Prioritas, visi, pokoknya itu semua bergantung sama orangnya pribadi ya kok. Kayak kalau misalkan orang diajarin, pokoknya rumusnya gini 20%, 10% atau gimana gitu. Nah kan ada yang bilang dari persentase tuh kok. Nah misalkan nih kok orang gajinya udah lebih tinggi lagi nih, misalkan start dari gaji misalkan 5 gitu. Nah oke, pokoknya pengeluaran buat gue makan segini. Terus tadi tipsnya Ko Bob, boleh bawa bekal, terus kurang frekuensi jajan sama temen ya dihitung-hitung, jangan sampai kebablasan. Kalau misalkan nih, boleh gak sih kok seorang tuh nge-state, gaji gue kan sekarang udah 40 juta, masa sih gue gak boleh makan keluar sama temen gue, kan persentasenya masih kecil gitu. Kayak gitu tuh gimana menurut pendapat Ko Bob? Iya, gue sih sorry Vin, gue nggak megang ilmu pasti, gue nggak mau ngeluarin angka-angka pasti, tapi gue cuma mau ngasih tahu bahwa lu kasih persentase itu, orang-orang bicara persentase itu sebenarnya orang-orang berusaha menolong lo. Kayak kalau kamu baca, kalau kamu ikutin ya financial influencers ya, kayak mungkin Jonathan N dan lain-lain gitu, dia tuh ngasih panduan. Kamu save sepertiga ya, sepertiga nggak boleh dipegang sama sekali untuk dana darurat. Itu mungkin untuk orang-orang yang memang penghasilannya ataupun tanggungan dia nggak menanggung banyak orang. Dia punya sepertiga nggak bisa diganggu, Vin. Mungkin. Tapi di saat dulu gue belum berumah tangga, gaji gue nggak seberapa. Kalau sepertiga itu gue amankan untuk dana darurat, guanya udah keburu mati. Masa banget. Iya. Yang lebih darurat ya hidup dan makan gue di hari itu gitu. Makanya maksudnya gini, Vin, jangan salah tangkep guidance ya atau bimbingan tentang persentase itu. Karena persentase itu sebenarnya untuk menolong orang menentukan prioritasnya dalam mengatur keuangan. Bukan untuk mengajarkan kehidupan kamu tuh harus punya dana darurat. Ya kalau yang darurat hidup dan makan keluarganya ya harus hidup dan makan keluarganya. Dana darurat ini hanya boleh dipakai keadaan darurat. Ya daruratnya apa? Kan itu kita tentuin masing-masing, Vin. Kayak gitu sih, Vin. Oke. Setuju banget sih kok. Emang balik lagi ya soal prioritas itu gitu. Maksudnya bodo amat lah masalah persentase, masalah kayak gimana, target kita apa, prioritas kita apa, itu yang harus jadi drivernya gitu. Buat nentuin kita harus nabung berapa sih kok gitu. Nah tapi kalau misalkan ya kok di posisi dimana banyak banget nih tanggungannya gitu, kayak mungkin istilah sekarang tuh sandwich generation. Ya yang maksudnya nanggung hidupan banyak orang di tengah-tengah, tapi juga harus dia punya mimpi juga kan. Ko Bob juga ya waktu mau nikah setting goal kan. Nah gimana ya kok, maksudnya kayak how to bukan mencegah sih, tapi maksudnya kayak pengen punya uang yang seenggaknya tuh aman gitu. Seenggaknya walaupun gue sandwich generation, seenggaknya uang gue gak minus gitu. Ada gak sih tips-tips dari Koko gitu? Oke. Sekali lagi ya Vin, yang gue sharing ini bukan karena cara gue lebih baik, tapi cara ini yang bekerja paling pas di hidup gue. Dengan hidup orang lain ya kalian cari cara kalian masing-masing. Tapi kalau gue share apa yang gue kerjakan, betul, gue pun sebenarnya bagian dari sandwich generation. Karena papa mama gue dan papa mama istri gue itu juga bukan datang dari keluarga ekonomi yang mampu, punya pendidikan yang baik, mereka bisa siapin dana pensiun. No. Nah, tapi dengan kita
dengan kita punya penghasilan, kita lihat dulu nih resiko apa yang mungkin terjadi, dan resiko ini Vin bisa dibilang meniadakan atau menihilkan yang tadi kamu tanya, berapa sih kok uang yang aman? No. Aman kita dapat dalam Tuhan, cuy. Yes. Jadi kalau kita mulai berpikir kita aman dalam jumlah uang yang kita miliki, hati-hati kita tersesat. Karena nanti mungkin gak ada batasnya, Vin. Contohnya gini, kalau kita pikir anggaplah angka 100 juta itu kayaknya aman deh untuk umur 30 tahun, angka 100 juta tuh kayaknya aman. Terus lo sakit atau sakit yang keras yang mungkin lo harus berobatnya ekstrim gitu, 100 juta itu juga gak ada artinya. Makanya kalau lagi ditanya mengatur keuangan, pengendalian diri, terus susun prioritas. Nah, dalam cara hidup gue, salah satu hal yang gue sadari dan gue paling antisipasi itu sebenarnya itu, Vin. Sakit keras, ataupun tiba-tiba gue meninggal dan keluarga yang gue tinggalkan itu kesulitan ekonominya karena ketidakhadiran gue, berarti yang gue beli atau yang gue cari duluan, yang gue taruh duit gue di sana duluan, gue investasikan itu adalah asuransi. Itu satu. Jadi gue mau cover itu dulu. Jadi sebagian dari penghasilan gue bayarin asuransi, tapi gue akan sambil nabung terus gitu. Ada tabungan yang untuk dipakai kebutuhan-kebutuhan lebih penting, kayak mungkin kalau di masa hidup gue sekarang, bukan di masa hidup lu, di masa hidup gue sekarang kayak uang pangkal anak, uang sekolah anak yang lumayan, beban pendidikan, biaya pendidikan juga yang swasta kan naik juga gitu. Kayak gitu sih, Vin. Itu susunan prioritasnya. Jadi coba kita tackle dulu beberapa hal yang mungkin akan butuh angka yang signifikan sih, Vin. Contoh, kamu tahu misalkan 5 tahun lagi, mungkin kita ambil case yang lebih cocok ke kamu, Devin. Misalkan kamu punya cita-cita 4-5 tahun lagi kamu mau menikah. Lalu itu akan jadi penting tuh, 4-5 tahun ini kalau kamu menikah tidak dibiayai oleh orang tua, kira-kira berapa dana yang dibutuhkan, berapa yang kamu hasilkan sekarang, berapa yang harus kamu simpan untuk dalam 4-5 tahun itu. Nah, rentang yang seperti itu sih yang harus kita pikirin sih, Vin, kayak gitu sih. Oke. Kok Bob punya gak sih kok kayak semacam Excel ya, atau enggak mungkin catatan gitu, kayak setiap bulan pokoknya pengeluaran segini dan disusun dalam catatan yang rapi gitu? Punya. Kalaupun nggak rapi, pos-pos pengeluaran tuh udah jelas sih kalau di gue, pos-pos pengeluaran udah jelas. Contoh kayak misalkan dari penghasilan yang masuk, udah ada cicilan rumah sekian, perpuluhan, terus udah ada ngasih orang tua sekian, bayar asuransi, listrik, air, sekolah anak, itu semua angkanya sebenarnya udah ada. Jadi itu rapinya juga rapi dari otak sih. Dan itu ngebantu ya kok? Ngebantu banget, betul Vin. Jadi saran gue sih kalau catatan itu adalah bagian penting dari manajemen keuangan. Dan ada alasannya kan, ada kuliah jurusan akuntansi kan untuk mencatat keuangan kan sebenarnya. Iya, betul. Kalau anak muda nih kok, maksudnya kayak yang nonton podcast ini ya mungkin kayak wah berat juga ya hidup gitu. Tadi dari yang Bob ceritain banyak ya, maksudnya hal yang harus kita, mungkin tanggungan setiap orang beda-beda sih tergantung kondisinya kan. Nah kayak cara startnya gimana sih, despite dia make investasi apa atau gimana gitu ya, kayak yang harus dimulai dari sekarang itu apa aja sih kok gitu, supaya ketika mengatur pengeluaran itu tuh bisa lebih baik dan lebih bijaksana gitu kok. Kata bijaksana itu dekat dengan kata terbuka sih, Vin. Jadi kalau kita nggak terbuka sama hal-hal baru, kita nggak belajar hal-hal baru, kita nggak mencoba mengerti tren investasi, mencoba mengerti dulu aja deh, nggak usah langsung naruh gitu ya. Terus kita, jadi maksud aku sih, kalau saran gue mulainya dari mana? Mulainya itu dari wisdom itu tuh kita dapat tuh kadang-kadang kita butuh faktor waktu di dalam. Jadi investasi apa nih kok yang paling oke, jitu nggak bisa rugi? Wah susah, mau apa pelihara tuyul? Kan nggak ada. Kalau kita ikuti betul-betul ilmu investasi, ada satu orang menawarkan kamu pasti untung tidak ada rugi. Tidak ada. Omong kosong. Jadi itu sih, Vin. Saran gue mulailah dari belajar dan terbuka tentang semua hal atau possibility yang ada gitu ya. Ada apa aja sih proporsi investasi. Nah kalau kita bicara mengatur keuangan, Vin, sebenarnya investasi itu
ada namanya profil resiko, Vin. Nah, kalau profil resiko kita yang tipe kiasu ya, kiasu tuh bahasa Medannya apa ya, takut kalah ya, kayak pokoknya duit udah ada mah gue mau pegang terus, takut kehilangan. Nah, itu kan berarti profil resiko kita appetite kita, selera kita terhadap resiko tuh rendah banget. Nah, kalau selera kita terhadap resiko rendah banget, lebih baik kita investasikan tabungan kita tuh ke hal-hal yang lebih pasti. Contoh, deposito 1, tapi kan deposito 3%, Vin, rendah banget. Mungkin ada alternatif lain. Ada obligasi, surat utang. Kita bisa beli surat utang dari perusahaan-perusahaan yang sudah jelas, pangsa pasarnya kuat, industrinya bagus. Atau kita bisa beli SUN, surat utang negara, ORI. Jadi kita bisa investasikan ke hal-hal yang lebih pasti kalau profil resiko kita rendah, Vin. Nah, kalau Vinka punya profil resiko yang menengah, yang moderat, mungkin Vinka bisa mulai melirik, apakah bisa berinvestasi melalui reksadana ataupun beli saham, tapi di perusahaan-perusahaan yang juga lebih terpercaya. Tapi kalau profil resiko kita udah lebih tinggi, pokoknya cacing-cacing naga-naga gitu. Wah, mulai tuh berani investasi yang, mungkin beli saham yang juga high risk high return, misalkan seperti itu. Atau mulai buka usaha sendiri. Nah, buka usaha sendiri itu juga kan masuk, kadang ada yang resikonya menengah, nih resiko tinggi juga. Jadi kenali diri sendiri, kenali sumber daya, analisis resikonya, apa aja yang bisa dilakukan untuk mitigasi resiko, untuk meminimalisir resiko, lalu kamu mulai investasi. Jadi kalau anak muda, nggak usah muda sih, semua orang sih aku rasa, tanpa melihat umur mereka, kalau mulai mau mengatur keuangan atau berinvestasi, ya kenali diri sendiri, kenali profil resiko, pilih, saring, nanti jalanin deh. Nanti di situ kamu jadi bijak. Thank you banget ya Kobob. Kobob ini gak mengarahkan kita ke investasi tertentu gitu, tapi dia ngasih tahu kita kayak kenali diri kita dulu gitu. Kenali diri kita, apa yang jadi target kita, dan profil kita kayak gimana. Dan tadi sih ada satu quotes Kobob, kayak rasa aman kita dalam Tuhan gitu. Kayak bukan dalam jumlah nominal ya kok ya. Gitu sih. Oke, Kobob makasih banyak buat sharingnya gitu. Kayak bener-bener memberkati banget ya buat kita, bener-bener jadi insight baru buat kita. Buat teman-teman yang udah nonton podcast ini, jangan lupa share dan like juga. Dan yang belum subscribe juga boleh subscribe The Camper. Kita pengen undang Kobob lagi nih dalam podcast-podcast berikutnya yang lebih menarik lagi. See you guys and God bless you. Bye.